Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita terupdate hari ini dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera langsung saja membahas beritanya. Sintayong, pelatih kesayangan masyarakat Indonesia. Semua sepakat Sitowel sotoy dan cari sensasi. Ada apa? Terima kasih Bang Karni. Sitowel lagi. Iya, jadi kalau saya amati dari apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya nih, Bung Towel. Bung Towel ini sebenarnya sahabat baik saya juga nih dia. Dia pemain tim dari Ciwo juga ini. Ya, terkait dengan apa yang terjadi ya dengan Bung Towel, kemudian serangan-serangan yang didapatkan pada saat ini Bang Karni ya. Ya, mungkin karena sekarang eranya kan sudah begitu terbuka. Semua orang bisa bicara ketika ada sesuatu yang dia tidak setuju, tidak sependapat, orang bisa langsung nyerang. Sebenarnya situasi-situasi seperti ini juga terjadi sebelum-sebelumnya. Saya dulu waktu zamannya Bang Dali jadi PSSI, di PSSI, kerjaan saya itu tiap hari kritik PSSI. Tapi saya nggak diserang karena kan belum ada medsos. Yang nyerang saya paling ya pengurus-pengurus PSSI. Kesit, kamu nulis apa sih? Paling begitu. Ya saya ketawa-ketawa aja. Hampir setiap hari saya kebetulan di harian yang setiap hari itu mengulas sepak bola pada saat itu, harian olahraga pertama. Hampir setiap hari tajuk rencana saya isinya PSSI. Bang Dali pun pernah saya semprot juga kok. Artinya memang situasinya berbeda pada saat ini ya. Nah kalau kemudian sekarang saya melihat bahwa Sintayong ini memang menjadi sosok yang saat ini ya suka tidak suka memang dicintai oleh seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Yes. Karena apa? Ya karena progres yang menurut saya yang dia perlihatkan itu memang sangat positif ya. Terlepas dari apakah tim yang dimiliki oleh Sintayong ini berisikan pemain-pemain campuran antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Jadi saya kira kalau kemudian banyak masyarakat atau netizen lah saya sebut seperti itu kemudian menyatakan ketidaksukaannya kepada Bung Towel, ketidaksetujuannya, memang mungkin mayoritas lebih banyak seperti itu gitu ya. Tapi menurut saya ini hal yang wajar sih ya. Artinya ya ini resiko yang pada akhirnya memang harus diterima oleh Bung Towel gitu ya sebagai pengamat dan kemudian jadi nggak usah baper ketika mendapatkan serangan dari netizen. Sekarang adalah zaman yang sudah sangat-sangat terbuka. Nggak usah baper, terima-terima aja. Itu adalah sebuah risiko yang harus Anda terima. Saya datang bersama Pak Ketua PSSI, Pak Erick Pak Jokowi Thohir, ada apa ini? untuk memberikan dukungan. Saya kira ini hadiah ulang tahunnya Pak Erick. Hadiah ulang tahun Pak Erick. Tanya ke Pak Erick. Prediksinya berapa Pak? Prediksi saya menang. Apa ini? Tanding sama Portugal kah? Yang jelas tuh beritanya. Come on. Pernyataan mengejutkan Presiden Jokowi. Timnas Indonesia akan melawan Portugal bukan hanya sebuah ajang olahraga biasa. Ini Wow, adalah momen ketemu penting Cero yang dong. menggambarkan semangat nasionalisme dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Pada konferensi pers terbaru, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Portugal. Presiden Jokowi menekankan pentingnya pertandingan ini bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai wujud dari semangat persatuan dan kebangsaan. Pertandingan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bersatu, mendukung timnas kita, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki potensi besar Kapan dalam tandingnya dunia olahraga internasional. Ujar Presiden Jokowi. Beliau juga menyoroti olahraga, khususnya sepak bola, memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Di lapangan hijau, tidak ada perbedaan. Kita semua bersama-sama mendukung timnas Indonesia. Ini adalah momen di mana kita semua, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya, bersatu sebagai satu bangsa, satu Indonesia, tambahnya. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pertandingan ini sebagai sarana timnas Indonesia untuk jadi lebih hebat. Pertandingan melawan Portugal ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang mengenalkan timnas Indonesia kepada dunia. Melalui pertandingan ini, kita bisa menunjukkan skill dan kemampuan kepada masyarakat Indonesia kepada dunia. Tuturnya. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, berdoa, dan mendukung timnas Indonesia dengan penuh semangat. Mari tunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki semangat juang yang tidak bisa dihentikan, ucapnya. Bikin kaget.
Reaksi legenda timnas soal ST dituntut bawa Indonesia juara Piala AFF. Legenda timnas Indonesia, Firman Utina memberikan komentarnya soal Shin Tae-yong, ST, dituntut bawa tim Merah Putih juara Piala AFF. Tuntutan itu muncul dari beberapa pengamat usai ST sukses membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Tuntutan juara Piala AFF itu dianggap oleh sebagian pengamat untuk menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki mahkota sebagai Raja ASEAN. Menanggapi tuntutan itu, legenda timnas Indonesia Firman Utina optimistis ST bisa bawa tim Merah Putih juara Piala AFF. Saya rasa kalau memang Piala AFF ini yang ditarget PSSI dan masyarakat, ya saya juga optimistis akan juara. Karena apa? Karena kita sudah lihat gambarannya di Piala Asia dan Piala Asia U23 tanpa terduga bisa membawa ke fase yang tidak terduga. Saya rasa setiap pelatih, Shin juga ingin membuat target juara di Piala AFF. Menurut saya tidak jadi masalah kalau Shin ditarget juara oleh PSSI, karena Oke, kita doakan agar supaya Indonesia semakin maju sepak bolanya. Dan kapan ini ya? Saya pikir ini mesti rencana ya, dan kemudian jika terrealisasi ini adalah sebuah langkah yang sangat-sangat besar untuk timnas kita. Cara soal pertandingan kemarin 3 poin sesuai target, gitu loh. Walaupun kalau saya bilang belum cukup mengesankan untuk sebuah pertandingan yang sudah dipersiapkan oleh PSSI sedemikian rupa. Kenapa saya bilang PSSI? Lebih khususnya lagi ketum, karena memang dalam hal ini ketum Erick Thohir, saya harus bilang seperti itu, yang sangat habis-habisan bekerja keras beberapa hari atau beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mensupport tim ini menjadi lebih lengkap. Salah satunya adalah faktor naturalisasi, gitu loh. Jadi 3 poin ini penting. Secara performa belum mengesankan. Kalau istilah bolanya ugly win, main tidak mengesankan tapi menang, gitu kan. Nah, kalau kita mau berpikir kritis, kalau kita mau berpikir lebih jernih, objektif, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini adalah kecerdasan taktikal STY, atau ini sebetulnya adalah kehebatan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang bisa memproses naturalisasi sebagai dukungan yang sangat luar biasa. Jadi makanya akan ada pertanyaan ini, penampilan Indonesia yang bisa back to back lawan Vietnam ini karena satu, kecerdasan taktikal STY, atau satu, sekali lagi, kehebatan dari ketua. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Tulis kolom komentar ya. Video saya yang kemarin nantangin Bung Toel tiba-tiba hilang. Kenapa? Takut ya? Sampai harus nyuruh-nyuruh Instagram hapus video saya. Tuh baru sama saya aja takut. Gimana sama semua rakyat Indonesia? Semua. Makanya jangan sok-sokan lo. Depan media sok-sok berani kritik-kritik, padahal aslinya mah iri, benci, dengki. Benarin tuh hati lo, jangan iri, dengki, benci, penyakit hati. Video saya. Nah, Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, ya. Tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi. Nah, Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, ya. Tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia Kok bisa pemilik Komo bilang pemain timnas Indonesia kayak gitu? Padahal orang Indonesia. Dia nggak tahu emang kekuatan netizen Indonesia yang luar biasa. Yang ya lo bisa lihat sendiri, nggak bermutu. Ya beberapa hari ini atau sampai malam tadi atau mungkin sampai sekarang itu banyak komentar yang ya bilang kalau Komo harus degradasi lagi atau ya paling semusim doang di Serie A. Gara-gara komentar Bapak Mirwan Suwarso yang menjadi salah satu pemilik dari klub sepak bola Italia, Como. Intinya Doi berkomentar soal rumornya Tom Hey yang akan bermain untuk Como. Kan sudah resmi nih Tom Hey berpisah dengan klubnya di Belanda yaitu FC Heerenveen. Nah, jadi statusnya bebas transfer tuh. Nah, berhubung Bapak Mirwan ini orang Indonesia juga, masa nggak ada sih pemain Indonesia yang bisa dimasukin ke Como yang menurut gue bodoh. Oke, maaf, kita pelan-pelan. Jadi Bapak Mirwan Suwarso ini ditanya soal gimana, apakah kemungkinan Tom Hey akan direkrut ke Como nih. Nah, singkatnya Doi bilangnya tidak mungkin karena Tom Hey itu tidak sesuai dengan standar kami.
Nah di situ warga Indonesia tersulut. Padahal ya emang kenapa kalau Como punya standarnya sendiri? Tom Hee udah 29 tahun dan belum pernah bermain di Italia. Dan Como sendiri terakhir tampil di Serie A itu tahun 2003. Yang mana itu 21 tahun yang lalu. Ini klub dibeli pada tahun 2019 oleh Sen Entertainment, yang mana itu grupnya Jarum, yang berarti perusahaan asal Indonesia, yang ya pemiliknya adalah Hartono bersaudara. Dan salah satu isinya Bapak Mirwan Suwarso ini. Gue bayangin ini klub udah terpuruk. Di 2019 mereka beli dan komentarnya apa? Kita membeli kebun binatang. Jadi emang bahasanya lagi hancur banget itu di Serie D. Dan akhirnya dibeli, terus mereka beli Serie D. tempat latihan juga, apa segala macem. Dan akhirnya sekarang bisa bermain di Serie A. Terus tiba-tiba netizen-netizen ini sakit hati hanya karena pemainnya tidak sesuai standarnya. Di matanya Como, permainan Tom Hee itu tidak sesuai standar mereka. Ya nggak apa-apa dong, karena tiap tim punya cara bermainnya masing-masing. Dan Tom Hee nggak cocok sama sistemnya mereka. Udah itu aja poinnya. Kenapa lu pada sakit hati? Tapi bisa kali komennya biasa aja, nggak perlu kayak gitu-gitu amat, kok kayak terlalu merendahkan. Bukan merendahkan, mereka sadar mereka bakal masuk ke jenjang yang tinggi yang udah lama nggak dirasain, dan ya mereka harus survive dulu setidaknya. Dan gimana caranya? Ya beli pemain atau carilah pemain-pemain yang kira-kira bisa membantu itu, dan yang mainnya sesuai sistem mereka. Lu pada maunya tuh kayak Manchester City ya, yang apa pas pemiliknya itu Thaksin Sinawarta dari Thailand terus manggil 3 pemain Thailand. Main nggak? Bentar doang kan, sekali 2 kali kayaknya. Tom Hee emang sempat dilirik, tapi itu buat musim lalu. Lah sekarang udah di Serie A, udah beda targetnya dong. Klubnya udah capek-capek dibangun dari 2019, sistemnya udah jelas, standar permainannya udah jelas, terus tiba-tiba harus masukin pemain titipan yang sebenarnya nggak sesuai hanya karena pemiliknya kewarganegaranya sama. Menurut gue lu tidak capek. Mungkin netizen Indonesia terlalu excited, teman-teman ya, terlalu semangat ingin melihat ada pemain dari timnas kita itu bermain di Serie A Italia. Mungkin mereka terlalu antusias ya. Ya nggak apa-apa sampai udah kayak gitu ya. Ya pasti setiap klub seperti yang dikatakan abang tadi itu mempunyai standarnya sendiri, dan tentu saja mereka akan mencoba untuk profesional ya, berusaha untuk ya terus mengupgrade kapasitas. Ya jika satu pemain tidak memenuhi standar ya nggak apa-apa kalau mereka ngambil ya. Jangan malah kita sebel atau sewot ya. Jangan jadi seperti Bung Towel lah. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless.